Semakin memanasnya situasi konflik regional di kawasan Timur Tengah dan beberapa negara di dunia, tentu saja membuat kita menyadari betapa pentingnya peran kekuatan militer bagi suatu negara untuk menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatannya dari berbagai ancaman terhadap negaranya. Hal itu terlihat pada serangan Israel terhadap Hamas di Gaza, Palestina, dan serangan Israel terhadap Hizbullah di Lebanon dengan menggunakan pesawat jet tempur untuk menjatuhkan misil mereka. Namun yang juga menjadi perhatian internasional saat ini, yaitu selain melancarkan serangan udara, Israel dikabarkan akan melancarkan serangan darat ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok militan Hizbullah. Berdasarkan sebuah laporan yang kami kutip pada 1 Oktober 2024, pasukan militer Israel disebut sedang bersiap untuk melancarkan invasi darat secara terbatas ke wilayah Lebanon, di mana otoritas penyiaran Israel selaku lembaga penyiaran negara Zionis menggambarkan jika militer Israel saat ini sedang melakukan persiapan serius untuk peluncuran operasi darat terbatas di wilayah Lebanon. Militer Israel sedang melakukan persiapan serius untuk melancarkan operasi darat terbatas di Lebanon. Pemerintah saat ini mempertimbangkan dengan serius sebagaimana kutipan Middle East Monitor. Menurutnya, pemerintahan Israel betul-betul mempertimbangkan pelaksanaan invasi ke Lebanon meskipun Amerika Serikat menekan negara Zionis Israel untuk menghindari hal tersebut. Pejabat-pejabat Israel mengklaim jika invasi tersebut dilakukan guna menciptakan buffer zone atau zona demilitarisasi di Lebanon Selatan selaku wilayah yang dikendalikan kelompok milisi Hizbullah. Namun meski demikian, pemerintah Israel sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana peluncuran invasi tersebut. Sementara di sisi lain, jika kita melihat perbandingan kekuatan militer Israel dan Lebanon berdasarkan situs resmi media Global Firepower di tahun 2024, tentunya memiliki perbandingan yang cukup jauh. Di mana khusus untuk jumlah populasi, Israel memiliki sebanyak 9.043.387 penduduk, di mana untuk jumlah kekuatan personil militer, Israel memiliki sebanyak 670.000 personel militer. Di antaranya adalah 170.000 personel militer aktif dan 465.000 personel cadangan. Sementara di sisi lain, jika kita melihat jumlah populasi atau penduduk dan personel militer untuk negara Lebanon di tahun 2024, Lebanon diperkirakan hanya memiliki sebanyak 5.331.203 jumlah total penduduk, di mana untuk kekuatan personil militer, Lebanon hanya memiliki sebanyak 160.000 jumlah total personil militer. Di antaranya yaitu 60.000 personil militer aktif, 35.000 personil militer cadangan, dan 65.000 paramiliter. Sementara itu, berdasarkan penilaian Power Index data Global Firepower di tahun 2024, khusus untuk kekuatan armada tempur Angkatan Laut Israel dan Lebanon, yaitu sebagai berikut. Khusus untuk kekuatan armada tempur laut Israel, Israel telah diperkuat sebanyak 67 jumlah total aset pertahanan armada tempur laut. Di antaranya 7 unit kapal perang korvet, 5 unit kapal selam, dan 45 unit kapal patroli. Sementara itu, jika kita melihat kekuatan militer armada tempur laut Lebanon, Lebanon telah diperkuat sebanyak 69 jumlah total aset pertahanan armada tempur laut. Di antaranya 44 unit kapal patroli dan 25 unit kapal pendukung lainnya. Sementara itu, jika kita melihat perbandingan kekuatan armada tempur udara antara negara Israel dan Lebanon di tahun 2024 berdasarkan rilis data Global Firepower, di mana khusus untuk kekuatan armada tempur udara Israel, Israel saat ini telah diperkuat sebanyak 612 total aset pertahanan angkatan udara.
Di antaranya yaitu diperkuat sebanyak 241 unit pesawat jet tempur pencegat, 39 unit pesawat jet tempur serang khusus, 12 unit pesawat transportasi militer, 155 unit pesawat latih, 23 unit pesawat jet tempur misi khusus, 14 unit armada pesawat tangkap, 146 unit helikopter, dan 48 unit helikopter serang. Sementara adapun untuk kekuatan armada tempur udara Lebanon, yaitu diperkirakan telah diperkuat sebanyak 81 unit total aset pertahanan armada tempur udara. Di antaranya, Lebanon telah diperkuat sebanyak 9 unit pesawat tempur serang khusus, 9 unit pesawat latih, dan 69 unit helikopter. Sementara di sisi lain, selain kekuatan militer Angkatan Laut dan Angkatan Udara Israel dan Lebanon, tentunya Angkatan Darat juga memiliki peran penting bagi Israel dan Lebanon untuk melancarkan serangan darat mereka. Berdasarkan rilis data media Global Firepower di tahun 2024, adapun khusus untuk kekuatan armada tempur Angkatan Darat Israel, yaitu telah diperkuat sebanyak 1.370 unit tank tempur, 43.407 kendaraan tempur lapis baja, 650 unit artileri gerak sendiri, 300 unit artileri derek, dan sebanyak 150 unit artileri roket. Sementara di sisi lain, jika kita melihat kekuatan armada tempur darat Lebanon, yaitu Lebanon sendiri telah diperkuat sebanyak 204 unit tank tempur, 4.522 unit kendaraan tempur lapis baja, 84 unit artileri gerak sendiri, 374 unit artileri derek, dan sebanyak 30 unit MLRS atau artileri roket. Berdasarkan kemampuan atau perbedaan kekuatan militer Israel dan Lebanon, tentu tidak heran jika Israel leluasa membombardir wilayah kedaulatan Lebanon. Selain itu, jika akan dihadapkan pada perang satu lawan satu, tentu saja Lebanon akan mudah dikalahkan jika dilihat dari segi kekuatan militer yang dimiliki. Seperti yang kita ketahui bahwa Lebanon telah menjadi pemberitaan media internasional setelah dibombardir Israel imbas dari konflik lintas batas antar negara dengan Hizbullah dan Lebanon. Namun ketika Israel membombardir wilayah Lebanon, sekutu-sekutu Beirut menyampaikan dukungannya. Ketiga negara sekutu utama Lebanon tersebut yaitu adalah negara Suriah, China, dan Iran. Berdasarkan historis, hubungan Lebanon dengan ketiga negara memang menjadi perhatian, di mana hubungan antara Suriah dan Lebanon telah dimulai sejak tahun 1976. Kedekatan kedua negara ini terlihat saat Damaskus selalu menganggap Lebanon sebagai halaman belakang mereka yang terkait dengan tetangga timurnya. Namun selain Suriah, Iran juga memiliki hubungan yang sudah lama dengan Lebanon. Dukungan operasional dan finansial Iran memainkan peran penting dalam membentuk Hizbullah menjadi milisi yang kuat, yang berfungsi sebagai pencegah yang signifikan terhadap pergerakan atau serangan militer Israel. Sementara di sisi lain, selain Suriah dan Iran yang bakal mendukung Lebanon, China yang merupakan negara militer terkuat ketiga di dunia juga telah mendukung Lebanon. Hal itu sebagaimana kutipan informasi dari Global Times pada 24 September 2024, di mana China dengan tegas mendukung Lebanon dalam menjaga wilayah kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri China, yaitu Wang Yi, kepada Menteri Luar Negeri Lebanon Abdallah Bouhabib di New York. Sementara itu, pada 1 Oktober 2024 kemarin, Iran ternyata tidak hanya menggertak Israel,
Pasalnya Iran telah meluncurkan ratusan rudal balistiknya yang menargetkan wilayah Israel. Akibat serangan Iran pada 1 Oktober, membuat Amerika Serikat bereaksi dan mengutuk serangan udara Iran ke Israel, di mana Benjamin Netanyahu juga ikut memperingatkan serangan Iran tersebut.